Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Iya. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Iya. Saya Asti Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Iya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Iya. Nah, jadi di sini saya kebetulan mempunyai tugas yaitu harus mewawancarai salah satu tokoh agama atau tokoh pendidikan. Nah, saya mempunyai mata kuliah pedagogi dari salah satu dosen untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Nah, kebetulan Ibu adalah tokoh pendidikan, guru sebagai apa, Bu? Guru SMK, ASN yang bekerja di SMK Negeri. Di mana kalau boleh tahu Ibu ngajarnya? SMK Negeri Puspahyang. Udah berapa lama Ibu? Sudah, kalau jadi ASN udah 3 tahun. Oh, udah cukup lama berarti. Kalau ya? pengalaman kerja dulu di yayasan sudah dari mulai mengajar tahun 2008 sampai sebelum jadi ASN di yayasan itu selama 14 tahun mengabdi di yayasan. Ya. Mungkin Ibunya ada kesibukan lain nggak selain itu? Kebetulan saya punya usaha kecil-kecilan di rumah, usaha rumahan kalau dikatakan. Kebetulan memiliki pekerja atau karyawan sebanyak 7 orang, dan sudah saya lakukan untuk pekerjaan sampingan itu selama kurang lebih 7 bulan. Berapa orang Ibu karyawannya kalau boleh tahu? 7 orang. Oh iya. Boleh langsung saja Bu? Silahkan. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan. Ya. Nanti bisa Ibu jawab. Ya. Nah, yang pertama, bagaimana harapan Ibu untuk pendidikan Indonesia yang akan mendatang? Harapan saya, khususnya saya sebagai pengajar ya, yang mungkin kalau dilihat dari segi pengalaman sudah lama mengajar, namun untuk kemampuan saya juga masih selalu belajar dan terus belajar untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan pengetahuan atau pemahaman saya dalam membimbing atau membelajarkan siswa di sekolah. Harapan saya untuk pendidikan Indonesia di masa depan, yang terutama untuk peserta didik, karena kebetulan saya mengajar di tingkat SMK atau di jenjang SMK, banyak sekali sebetulnya kekhawatiran yang saya ketahui untuk anak-anak sekarang, karena mirisnya atau rendahnya sikap moral yang tertanam pada siswa saat ini berbeda dengan siswa-siswa pada zaman dulu yang memang sangat menjunjung tinggi pada etika dan norma atau memiliki rasa atau nilai hormat contohnya kepada guru. Nah, harapan saya untuk pendidikan di masa depan, mudah-mudahan siswa atau lulusan yang dari sekolah itu bisa menjadi penerus bangsa yang memang beretika, berakhlak, dan berkompeten di bidangnya, yang sehingga bisa membekali dirinya untuk bisa hidup atau bisa bermasyarakat, bisa mengaplikasikan apa yang telah mereka dapatkan selama sekolah di masyarakat yang memang dalam kehidupan sebenarnya yang harus bisa menjadi kebanggaan atau bisa menjadi sesuatu yang memang bernilai untuk dirinya dan juga untuk negara kita ini. Dan semoga juga generasi penerus bangsa menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang memang berkualitas dan beretika.
Itu harapan Oh iya, saya. jadi tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual Iya, saja ya Bu, iya. jadi kecerdasan emosional juga. Iya, kalau kecerdasan intelektual kan sekarang memang sudah sangat daya dukungnya sangat besar, tinggal bisa memanfaatkannya saja secara baik. Tuh mungkin. Baik, Ibu terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana peran teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa yang dirasakan. Menurut saya, teknologi memiliki peran yang sangat signifikan dalam keterlibatan siswa untuk proses pembelajaran. Yang salah satunya mungkin ada penggunaan AI yang memudahkan siswa untuk mencari sumber materi, mencari apa yang memang mereka butuhkan, informasi yang mereka butuhkan untuk lebih memudahkan sehingga tidak lagi membutuhkan mencari kesulitan untuk mencari referensi. Jadi dengan berbagai aplikasi yang itu yang harus siswa pahami itu sangat bermanfaat sekali. Dengan teknologi itu siswa bisa mengakses sumber belajar yang bervariatif, terus pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, fleksibilitas dalam pembelajaran, dan juga bisa mengembangkan keterampilan atau kemampuan dalam bidang digitalisasi, dan juga bisa berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik antara siswa dengan guru. Jadi tidak sepihak, balance antara guru dengan siswa. Itu mungkin peran dari teknologi menurut saya sangat berperan pada keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Baik, Ibu untuk pertanyaan yang terakhir, Iya. Ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana menurut Ibu pendidikan dapat menyiapkan siswa untuk menghadapi perubahan sosial dan ekonomi di masa yang akan mendatang? Iya, jelas. Ini pertanyaan yang memang sebetulnya pertanyaan yang memang arahnya ke harapan kita ya, sebagai keharapan kita bahwa pendidikan dapat menyiapkan siswa untuk menghadapi perubahan sosial dan ekonomi di masa yang akan datang. Mungkin dengan tadi telah disinggung di peran teknologi dan juga harapan bahwa bagaimana atau cara pendidikan yang dapat disiapkan untuk siswa dalam menghadapi perubahan sosial dan ekonomi di masa yang akan datang yang memang terus berkembang. Yang salah satunya pengembangan keterampilan adaptif siswa, misalnya keterampilan berkomunikasi. Bagaimana nanti kalau misalkan lulusan SMK itu harus mampu berkomunikasi dan harus mampu memiliki keterampilan, terutama keterampilan berbahasa, kemampuan ketika berkomunikasi. Kalau di bidang kewirausahaan, ketika kita nanti berwirausaha, kita akan berperan sebagai harus mampu menjual produk atau mempromosikan sehingga bisa mempengaruhi konsumen dan menjadikan produksi kita terjual dengan baik. Kemudian yang tadi pendidikan berbasis teknologi jelas karena sekarang bukan lagi zaman yang dulu yang tanpa teknologi, sekarang hal apapun serba teknologi, jadi siswa benar-benar harus terbekali dengan pemahaman teknologi mulai dari sekarang hingga mereka nanti selesai dalam jenjang pendidikannya. Namun tidak lupa lagi dengan selain kemampuan dan persiapan dalam kemampuan intelektualnya juga tetap untuk pendidikan karakter dan etika yang itu jelas sangat mendasar yang harus dimiliki siswa dan harus dikuatkan, yang memang itu sangat mendasari karena ada istilahnya juga bahwa adab itu Lebih tinggi daripada ilmu. Nah, itu pepatah yang memang selalu dan harus dijunjung tinggi, yang selalu harus diingat oleh siswa ataupun generasi muda yang akan datang. Itu mungkin jawabannya. Sekiranya cukup,
Mohon maaf kalau misalnya kurang bagus jawaban dari Ibu. Mohon maaf. Terima kasih Ibu, sangat membantu saya, sangat memotivasi saya sebagai calon seorang pendidik, sebagai generasi muda yang akan mendatang. Mungkin apa ya? Karena zaman itu tidak menstuck di satu zaman ya Bu. Zaman itu kan semakin berkembang. Nah, peran teknologi juga sangat akan semakin berpesat gitu ya Bu. Jadi kita harus pintar kembali ke diri sendiri aja ya Bu. Pintar memanfaatkan. Ya, baik kalau begitu. Terima kasih ya Bu. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu, waktu istirahatnya. Tidak apa-apa. Semoga bermanfaat bagi saya. Semoga menjadi pelajaran juga bagi Ibu. Iya. Mungkin segitu ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.